Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat wasilah doa yang dimuliakan Allah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa maulana Muhammad. Sahabat wasilah doa yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa penyakit paling ganas yang menjijikkan adalah penyakit yang pernah dialami Nabiullah Ayub alaihissalam. Bahkan ulama ada yang berpendapat penyakit yang diderita Nabi Ayub adalah salah satu penyakit kulit yang sangat parah, hingga ulat memakan semua daging badannya, yang tersisa hanya lidah dan hati. Nabi Ayub alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub diteladani karena kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu Nabi Ayub adalah seseorang yang diberikan banyak nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu kisah disebutkan anak Nabi Ayub berjumlah 12 orang dan semuanya laki-laki. Selain itu Nabi Ayub juga diberikan nikmat oleh Allah berupa harta kekayaan yang melimpah, memiliki banyak ternak, dan juga diberikan istri cantik yang salehah serta setia. Kendati mendapatkan banyak nikmat dunia, tapi tidak membuat Nabi Ayub menjadi pribadi yang sombong. Justru hal itu membuat Nabi Ayub semakin taat beribadah dan juga selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ayub berusia 51 tahun, ujian pertama datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kulit Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit yang menyebabkan keluar nanah dari seluruh kulit tubuhnya, dari kepala hingga kaki. Tidak ada lagi orang yang mau mengunjungi Nabi Ayub untuk belajar agama Allah. Bahkan Nabi Ayub diusir dari tempat tinggalnya karena takut menulari warga sekitar. Istrinya yang setia pun membawa sang Nabi Ayub menuju desa lain. Namun Nabi Ayub dan istrinya tidak diterima dan diusir pada setiap desa yang ingin ditempatinya. Istri Nabi Ayub lalu membaringkan tubuh Nabi Ayub di tempat yang jauh dari permukiman warga. Bertahun-tahun sang istri bekerja seorang diri dan mencari obat untuk Nabi Ayub. Namun tanda-tanda kesembuhan Nabi Ayub tak kunjung terlihat. Di saat-saat seperti ini, istri Nabi Ayub digoda oleh syaitan agar meninggalkan suaminya sendirian. Nabi Ayub pun meminta istrinya untuk bersabar dan selalu bersyukur atas ujian yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Siti Rahmah sang istri tidak peduli dengan ucapan Nabi Ayub. Dia memilih untuk pergi meninggalkan sang suami seorang diri. Nabi Ayub pun kecewa pada istrinya hingga ia bersumpah akan mencambuk sang istri 100 kali saat dia sudah sembuh. Bersamaan dengan ini Nabi Ayub pun berdoa untuk kesembuhan penyakitnya dengan mengucapkan, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Doa ini diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Yang artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Quran surah Al-Anbiya ayat 83. Dengan rahmat dan pertolongan Allah, setelah Nabi Ayub merucap doa tersebut, Allah kabulkan doanya, dan Allah perintahkan malaikat Jibril untuk memberitahu Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah dan keluarlah mata air. Nabi Ayub mandi di situ dan Allah angkat penyakit yang dideritanya, dan kulit yang hancur tinggal belulang kembali utuh dan lebih baik dari sebelumnya. Subhanallah. Dari kisah ini banyak ulama berpendapat bahwa doa tersebut adalah doa mustajab untuk kesembuhan suatu penyakit, apapun penyakit yang diderita, dengan catatan berpegang teguh
dengan keyakinan akan 3 hal berikut. Pertama, tidak ada satu musibah menimpa seorang hamba beriman kecuali adalah cobaan. Kedua, meyakini setiap cobaan yang dijalani dengan sabar akan menuai hasil yang lebih baik. Ketiga, berdoa tanpa keyakinan kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan setiap permohonan adalah suatu hal yang sangat sia-sia. Oleh sebab itu Syekh Al-Alaim berkata, jika engkau sedang sakit dan engkau mampu bersabar, ikhlas dan ridha, maka bukan hanya kesembuhan yang didapat, melainkan dosa akan terhapus. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengan dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Semoga bisa diambil hikmahnya dan semoga bisa berguna buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.